Hey, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gabriel. Kali ini kita akan membahas ya soal terkait pembahasan uh, expectation value untuk expectation value momentum ya. Dan soal kali ini cukup unik karena aku ambil dari soal ONMIPA seleksi wilayah dan ini kebetulan berkaitan dengan pencarian nilai dari expectation value momentum ya. Oke, kita coba baca di sini soalnya teman-teman. Sebuah partikel ya terikat dalam sebuah kotak potensial tak terhingga pada rentang 0 sampai dengan L. Fungsi gelombang partikel dalam keadaan dasar artinya n sama dengan 1 dinyatakan sebagai psi fungsi x itu sama dengan a sin px per L, dengan a adalah faktor normalisasi. Hitung nilai rata-rata yang diharapkan dari hasil pengukuran momentum pada suatu sistem kuantum dalam suatu keadaan tertentu dari operator momentum pada keadaan dasar tersebut. Artinya yang diminta dicari di sini adalah expectation value dari momentum, teman-teman. Oke, nah kita coba identifikasi dulu ya, teman-teman, bahwa ketika kita mencari expectation value dari momentum, kita memerlukan fungsi gelombang, di mana fungsi gelombangnya di sini di soal ya adalah A sin ya, P X per L. Ya. Nah, ini nih. Tapi, apakah ini bisa langsung kita proses? Nah, jawabannya kita harus menormalisasikan fungsi gelombang ini terlebih dahulu, teman-teman. Karena ini nilai A ini harus diketahui dulu sebagai syarat agar fungsi gelombang ini adalah fungsi gelombang yang ternormalisasi. Maka bagaimana cara menormalisasikan untuk fungsi gelombang ini? Yaitu dengan cara menggunakan prinsip probabilitas menemukan partikel. Berarti probabilitas menemukan partikel dari 0 sampai dengan L ya. Ini dapat dituliskan dengan integral dari 0 sampai L ya. Nah, ini adalah fungsi real sehingga integral dari 0 sampai L untuk psi x dikalikan dengan psi fungsi x ya dx. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita di sini lanjutkan ya perhitungannya. Nah, sekarang ada satu konsep penting, teman-teman ya. Di sini dikatakan sebuah partikel ya terikat dalam sebuah kotak potensial tak terhingga pada rentang 0 sampai L. Artinya pada rentang 0 sampai L ini ya ada sebuah partikel yang terikat dan pasti ditemukan partikel terikat. Artinya dalam rentang 0 sampai L karena dia pasti ada partikel yang terikat, maka probabilitasnya dituliskan dengan nilai 1, artinya pasti ya. 1 itu sama dengan integral dari 0 sampai L untuk A kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat ya. Jadi ini yang dikuadratkan. Kemudian px per L diintegralkan terhadap dx ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, berarti 1 ini akan sama dengan A kuadrat dikalikan dengan, nah, integral dari 0 sampai L ya, untuk sin kuadrat px per L dx. Nah, teman-teman di sini ya, uh, sin kuadrat px per L ini, aku mau gunakan identitas trigonometri supaya mengubahnya jadi lebih mudah saat diintegralkan. Berarti sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa misalkan ini kan sama dengan 1 ya menurut identitas trigonometri. Kemudian uh, cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos 2 alfa. Nah, kalau di sini teman-teman kita kurangi ya, kita kurangi, maka nanti kita peroleh eh, bentuk dari cos kuadrat alfa ini kan habis, sehingga tersisa nanti 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos 2 alfa. Sehingga sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos 2 alfa per 2.
Oke, nah inilah yang kita gunakan. Maka kalau kita lanjutkan perhitungannya, teman-teman, ini berarti satu sama dengan A kuadrat kalikan dengan integral ya dari 0 sampai dengan L sin kuadrat px per L itu aku ubah menjadi satu min cos 2 pi x per L ya dibagi dengan 2 ini dx. Oke, tinggal kita integralkan seperti biasa, maka kita akan menemukan nilai A-nya. Satu sama dengan A kuadrat per 2 kalikan dengan integral dari 0 sampai dengan L untuk satu min cos 2 pi x per L dx. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Maka di sini nanti A 1 sama dengan A kuadrat per 2. Ini diintegralkan ya. Satu diintegralkan terhadap X ya. Hasilnya kan adalah X. Nah, cos diintegralkan terhadap X ya. Di sini berarti nanti jadi sin. Tapi jangan lupa dia punya rangkap, maka min L per 2pi kalikan dengan sin 2pi X per L. Ya, dengan batas atasnya adalah L dan batas bawahnya adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Maka satu sama dengan A kuadrat per 2 dikalikan dengan, nah ini ya, berarti X-nya adalah L, batas atasnya satu L per 2 pi, ya, dikalikan dengan sin. Nah, ini 2pi X per L, berarti sebenarnya kan sama saja dengan sin 2pi, ya. Nah, dikurangi dengan 0, dikurangi dengan L per 2pi, kalikan dengan sin. Nah, 2pi X per L, sinnya, ini 2pi X, berarti X-nya kan 0, jadi sin 0 ya. Oke, berarti satu sama dengan A kuadrat per 2 dikali dengan L dikurangi dengan L per 2pi. Nah, sin 2pi itu kan sin 360 derajat ya, atau sin 0, sama saja. Jadi L per 2pi kali 0, ya. Kemudian ini tutup kurung. Nah, ini dikurangi dengan 0 min L per 2pi kalikan dengan sin 0 ya, 0 ya teman-teman. Oke, maka ini ya, A kuadrat per 2 dikalikan dengan L ya. Kan habis semua ini. Ini 0, 0, 0. Yang tersisa di sini cuma L-nya. Oke. Nah, berarti teman-teman, kalau kita lanjutkan perhitungannya, ya. Nah, di sini yang tersisa cuma satu sama dengan A kuadrat per 2 kali L. Maka dapat aku tuliskan bahwa A kuadrat itu sama dengan 2 per L. Sehingga A-nya itu sama dengan akar 2 per L. Selanjutnya, kita barulah bisa mencari berapakah expectation value dari momentumnya, teman-teman. Ya. Nah, di video sebelumnya terkait materi ya, expectation value momentum, aku sudah jelaskan bahwa itu merupakan integral dari x1 sampai x2 untuk psi konjugat ya, dikalikan dengan min imajiner Habar, kalikan dengan do psi per do x ya. Nah, ini diintegralkan terhadap X. Oke. Nah, teman-teman, ya, tadi kan kita dapat bahwa psi-nya itu, psi fungsi X ya maksudnya, itu sama dengan A kalikan dengan sin
Px per L, ya. Di mana A-nya tadi kita peroleh itu sama dengan akar 2 per L, teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman, ah, ini kan ada psi konjugat ya. Psi konjugat, ya, kalau dia fungsi real, ya, ini dia akan sama dengan psi X. Ini adalah kalau dia real ya teman-teman, fungsi real. Oke, nah berarti ini nanti ya 0 sampai L ya di soal tadi rentangnya. Nah konjugatnya ya sama, berarti A sin px per L ya dikalikan dengan min I H bar ya do dari A sin px per L dibagi dengan do X dx. Oke, berarti expectation value momentumnya ini akan sama dengan ya integral dari 0 sampai L A sin px per L ya, dikalikan dengan min I H bar. Nah, turunan parsial dari A sin px per L itu langsung aja teman-teman. A dikalikan dengan P per L cos px per L dx. Oke, berarti teman-teman expectation value momentumnya di sini ya itu adalah integral dari 0 sampai L untuk A kuadrat ya. Ini kan A ya dikalikan dengan P per L dikalikan dengan min I H bar ya sin px per L cos px per L dx. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya eh, kita lanjutkan perhitungannya. Berarti ini expectation value momentumnya akan sama dengan eh, ini aku keluarin ya yang konstannya A kuadrat P per L kalikan dengan min I H bar. Nah, ini integral dari 0 L sin px per L cos px per L dx. Oke, nah A kuadratnya teman-teman yang di sini, aku ganti A kuadratnya dengan ini ya, yang tadi kita peroleh, yaitu A sama dengan akar 2 per L. Oke, nah berarti ini teman-teman, ya, ini kan sama saja dengan uh, A kuadratnya itu kan akar 2 per L, ya, ini dikuadratin, kalikan dengan Pi per L min I H bar, ya, integral dari uh, ini teman-teman, 0 sampai L itu untuk sin px per L cos px per L dx, ya. Nah, berarti ini ya akan sama dengan 2 per L kalikan dengan Pi per L dikalikan dengan min I H bar ya, kalikan dengan integral dari 0 sampai L untuk sin px per L cos px per L dx. Oke, nah sekarang teman-teman ya aku melihat ini bisa dipermudah dengan menggunakan identitas trigonometri ya.
Berarti ini duanya ini aku mau pindahkan ke sini loh, ke dalam integralnya ini. Tujuannya apa? Nanti kita bisa pakai identitas trigonometri untuk membuat integral itu menjadi lebih mudah. Ya berarti Pi per L kuadrat kalikan dengan min I H bar kalikan dengan integral dari 0 sampai L untuk 2 sin Px per L cos Px per L dx. Ya, nah nanti ini expectation value momentumnya berarti ya Pi per L kuadrat kalikan dengan min I H bar ya, kalikan dengan, nah ini integral dari 0 sampai L ya, 2 sin Px per L dikalikan dengan uh, cos Px per L ya. Ini kan sebenarnya sama saja seperti ini ya teman-teman. Apa namanya? Ini kan sebenarnya sama saja dengan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa kalikan dengan cos alfa. Nah, berarti kalau misalkan aku mau tuliskan di sini ya, berarti ini kan sama saja toh dengan sin uh, 2 px per L dx. Maka expectation value momentumnya di sini adalah Pi per L kuadrat kalikan dengan min I H bar. Ya, ini dikali dengan, nah ini teman-teman ya, integral dari uh, sin 2 px per L dx ini. Ya, ini berarti kan sebenarnya ini ya, berarti integral dari sini itu adalah min cos ya. Min, sorry. Dia ada rangkapnya ya. Min L per 2 pi kalikan dengan cos 2 pi x per L. Dengan batas atasnya adalah L, batas bawahnya adalah 0. Oke teman-teman, berarti expectation value momentumnya Pi per L kuadrat kalikan dengan min I H bar ya. Ini dikalikan dengan min L per 2 pi. Nah, ini min L per 2 pi ini teman-teman ya. eh, Min L per 2 pi dikalikan dengan cos 2 pi X per L ini berarti 2 pi L per L berarti cos 2 pi. Ya. Nah, ini dikurangi dengan min L per 2 pi kalikan dengan cos ya. Cos dari, nah, 2 pi X per L. 2 pi kali 0 berarti cos 0 ya teman-teman. Oke, berarti expectation value momentumnya di sini pi per L kuadrat kalikan dengan min I H bar dikalikan dengan eh ini ya teman-teman. Kita lihat ini min L per 2 pi kalikan dengan cos cos 2 pi radian itu kan sebenarnya sama saja dengan cos 0 ya, teman-teman. Berarti kalikan dengan 1 ditambah dengan ini kan negatif-negatif jadi plus ya. Eh, L per 2 pi cos 0 berarti 1. Oke. Berarti ini kan sama saja dengan pi per L kuadrat kali min I H bar ya dikalikan dengan 0 ya. Iya kan kan min L per 2 pi tambah L per 2 pi. Ya, maka expectation value momentumnya dia akan sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Mungkin ya nilainya 0 karena tidak ada momentum bersih yang terjadi dalamnya. Maksudnya rata-ratanya itu ya 0 gitu. Tidak ada momentum secara bersih di dalam area partikel dinding potensial tak terhingga yang ada di soal ini. Jadi hasilnya expectation value momentumnya sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Oke, nah mungkin untuk pembahasan yang dapat aku berikan untuk ini ya, eh, expectation value ya pembahasan soalnya. Jadi nanti kita selanjutnya akan coba membahas uh, terkait finite dan infinite wall potential juga soal-soal lainnya. Nanti teman-teman bisa akses di video berikutnya.
Oke, sekian dari aku untuk pembahasan soal dari expectation value. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.